Oke, jika sudah kita tinggal scan aja teman-teman. Lihat, bisa teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. PStoreNet, Shop Aden. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan rezekinya selalu dipermudah. Kali ini, sesuai dengan judulnya, kita akan mengintegrasikan toko online kita yang menggunakan WooCommerce atau WordPress ke Payment Gateway supaya pembayarannya itu otomatis teman-teman dan bisa menggunakan virtual account, GoPay, e-wallet, atau convenience store seperti Alfamidi dan Alfamart supaya lebih profesional lagi dan memudahkan kalian dalam berjualan. Dan nggak ada fraud juga teman-teman, jadi ada fraud detection di setiap payment gateway. Dan kali ini kita akan menggunakan payment gateway yang keren abis tanpa menggunakan NPWP. Dia hanya memverifikasi, jadi nomor telepon kalian, lalu kalian memfoto nomor telepon kalian, lalu ada nama TriPay-nya. Kayak gitu. Oke, langsung aja. Kalian bisa langsung ke rahmani.com/tripay. Kalian bisa baca semuanya di sana, seperti virtual account yang support seperti apa, seperti BCA, BNI, Mandiri, dan yang lainnya. Lalu ada convenience store juga yang saya sebutkan tadi, Alfamart, Alfamidi, lalu ada e-wallet, Kris, yang paling mantap di sini teman-teman, bisa menggunakan Dana, OVO, GoPay, dan yang lainnya. Link aja juga sepertinya support teman-teman. Oke? Jadi di sini dia waktu clearingnya atau waktu proses ke saldo kalian itu butuh waktu 3 hari, 3 kali 24 jam teman-teman. Dan itu tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Oke, kalian bisa baca detailnya di halaman TriPay teman-teman. Oke, jadi cara integrasikannya adalah kalian bisa langsung masuk dulu, jangan lupa kalian daftar ke TriPay-nya. Prosesnya teman-teman menggunakan nomor yang valid, lalu kalian silakan verifikasi. Tampilannya akan seperti ini jika belum terverifikasi, jadi kalian silakan ikuti saja. Lalu jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah dashboard dari punya saya teman-teman. Jangan lupa kalian aktifkan SSL dulu di alamat domain kalian. Contohnya saya di sini adalah menggunakan shop.learnwithaden.net teman-teman. Oke, supaya untuk meminimalisir masalah yang ada. Oke, selanjutnya kalian bisa langsung login ke website kalian. Ini saya sudah install WooCommerce-nya dan sudah ada produknya teman-teman. Oke. Lalu di sini kita bisa langsung ke payment TriPay-nya atau ke TriPay-nya teman-teman. Kalau sudah, kalian bisa langsung ke menu API dan integrasi, diklik. Kalau sudah, kalian bisa langsung ke menu plugin teman-teman. Setelah itu pilih WooCommerce dan pilihlah yang paling atas atau versi terbaru. Kita klik tombol download. Lalu jika sudah, akan ada file downloadnya ada di sebelah kiri bawah teman-teman. Selanjutnya kalau sudah, kita bisa langsung ke bagian WooCommerce-nya. Masuk ke WordPress kalian ke bagian dashboard. Lalu masuk ke bagian plugin dan tambah baru. Dan pilih unggah plugin. Lalu tinggal di drag dan drop ke bagian choose filenya. Atau kalian bisa pilih langsung file yang barusan kalian download atau TriPay-nya dan pilih install sekarang. Lalu klik aktifkan plugin. Jika sudah, kalian bisa langsung ke bagian WooCommerce dan pilih pengaturan. Kalian bisa lihat di paling pojok kanan atau bagian terakhir dari WooCommerce-nya ada menu TriPay Global Configuration. Nah, kalian bisa klik. Dan di sini adalah pengaturan ya. Kalian bisa langsung pilih ke mode integrasinya, pilih ke production, artinya ini untuk live. Kalau menu sandbox ini untuk hanya seperti latihannya teman-teman. Kita bisa langsung pilih menu production. Dan kalian bisa lihat di sini ada merchant code, API code, dan private key. Nah, ini didapat setelah kalian membuat merchant-nya di bagian TriPay. Nah, sekarang kita bisa ke bagian ke TriPay dulu, lalu kita pilih ke merchant. Oke? Di sini akan memperlihatkan daftar-daftar merchant yang sudah pernah kalian buat.
Oke, di sini saya akan langsung ke tambah merchant atau menambah toko online baru kalian. Nah, di sini silakan pilih nama merchantnya. Usahakan nama merchant jangan sampai 3 kata teman-teman ya, maksimal mungkin 2 kata supaya tidak ada terjadi kesalahan, karena GoPay sendiri tidak support untuk 3 kata teman-teman. Jadi usahakan menggunakan 2 kata. Misalkan toko online kalian toko makmur, ya masukkan toko makmur, jangan toko makmur abadi, oke? Karena mungkin nanti kepanjangan, oke? Masukkan aja toko makmur, kayak gitu. Di sini saya akan masukkan namanya adalah Shop Aden. Dan logo maksimalnya di sini saya akan coba menggunakan logo contoh aja. Yaitu Rahmani Store. URL website tinggal kalian masukkan URL website kalian. Di copy, lalu dipaste di bagian sini. Seperti ini. Lalu URL callback-nya dapat dari mana? Kalian kembali ke bagian WooCommerce tadi dan kalian bisa scroll ke bagian bawah. Itu ada namanya callback URL. Kalian copy, klik 2 kali atau 3 kali sampai ke pilih semua, klik kanan, copy, lalu ke bagian tambah merchant, lalu paste di URL callback. Seperti ini, lalu wishlist IP juga, sama, di bagian bawah. Kita copy, kita paste. Oke, lalu di bagian kanan, ini kalian bisa pilih invoice-nya itu siapa? Merchant atau nama toko online kalian atau nama pelanggan. Ini bisa kalian masukkan nama merchant aja, karena kalau nama pelanggan nanti kalau nama pelanggan itu 3 kata nanti nggak support lagi teman-teman. Oke, kita bisa pilih aja merchant. Nah, izinkan inkonsistensi nilai, ini saya nggak tahu, jadi biarkan abaikan aja. Lalu jika sudah, kalian bisa klik simpan. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung ke bagian opsi di merchant kalian dan pilih edit. Nah, di bagian edit akan muncul menu baru atau field baru yaitu API key dan private key. Nah, ini kita copy untuk API key-nya. Lalu kita paste di tripy-nya di bagian API key. Lalu private key. Nah, jika sudah, kalian bisa copy merchant code-nya di bagian atas dan pilih copy. Dan kembali ke tripy di dashboard WordPress kalian, klik kanan, paste. Nah, selanjutnya jangan lupa aktifkan verifikasi callback ya teman-teman. Oke, selanjutnya sebenarnya ini sudah selesai. Kita bisa lihat ke bagian bawah di status pesanan awal. Nah, ini status pesanan awal kalian mau seperti apa? Kalau toko online fisik, kalian bisa masukkan misalkan ke pending atau on hold. Oke, ini saya akan masukkan pending. Lalu di status suksesnya, ini berbeda jika toko online kalian adalah menjual produk fisik atau produk digital. Nah, kalau produk fisik, diterimanya itu adalah processing, oke? Atau sedang diproses. Atau di on hold, atau complete. Nah, kalau complete kan berarti sudah selesai ya. Nah, kalau produk fisik, mungkin lebih baik ke processing ya teman-teman. Atau sedang diproses, artinya sudah berhasil ya verifikasinya, pembayarannya. Nah, kalau produk digital, kalian bisa langsung pilih complete yang artinya selesai dan dia bisa langsung download produk digital kalian. Itu bedanya. Jadi disesuaikan. Kalau saya di sini karena produk fisik, jadi saya akan masukkan processing. Lalu setelah checkout, redirect kemana? Nah, ini kalian bisa pilih ke thank you page aja. Jika sudah, kalian bisa langsung klik simpan perubahan teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa kembali ke bagian merchant lagi. Lalu ke bagian merchant, menu merchant. Dan pilih opsi lalu atur channel pembayaran di bagian merchant kalian. Nah, di sini silakan pilih metode pembayaran yang kalian inginkan. Misalkan kalian hanya ingin BCA virtual account aja dengan e-wallet, silakan dipilih. Di sini saya akan contohkan menggunakan BCI Virtual Account dan saya akan scroll ke bawah dan menggunakan Kris.
Kalian bisa lihat harganya di situ, lalu dibebankan kepadanya juga. Kalian bisa atur, misalkan dibebankan ke merchant atau kepada kalian, atau ke pelanggan. Nah, ini mungkin ke merchant aja teman-teman ya. Jadi kepada kita dibebankannya. Nah, jika sudah, silakan klik simpan. Atau langsung kembali, karena ini otomatis sudah tersimpan teman-teman. Oke, ini seharusnya sudah. Kalian bisa langsung ke bagian transaksi dan lihat di daftar transaksi. Di sini akan muncul semua daftar transaksi dari toko online kalian. Kalian bisa langsung ngecek. Sekarang kita akan coba ke bagian WooCommerce lagi, lalu kita ke pembayaran teman-teman. Kalian bisa lihat di menu pembayaran ada pembayaran dari TriPay, itu banyak banget. Nah, ini silahkan pilih sesuai dengan yang kalian aktifkan di bagian TriPay tadi. Tadi kan saya menggunakan BCA ya, BCA VA, lalu sama Kris. Jadi kita aktifkan seperti ini, lalu kita klik simpan perubahan. Nah, selanjutnya ini urutannya, kalian mau urutkan misalkan Kris di bagian atas, silakan diklik aja nih, garis 3. Nah, seperti ini, jadi Kris di bagian atas, BCA VA di bawahnya. Selanjutnya tinggal simpan perubahan. Lalu, kita bisa ke bagian Kris dan pilih kelola. Kalian bisa memunculkan logo dari Kris ini dengan cara mengaktifkan icon di bagian icon pembayaran. Dan kalian bisa mengubah namanya juga, judulnya misalkan Kris tambahkan OVO, Dana, GoPay, seperti itu teman-teman. Lalu di deskripsi juga kalian bisa tambahkan, dan ini masa berlaku kode bayarnya bisa sampai 7 hari. Mungkin di sini saya akan masukkan 1 hari, lalu metode checkoutnya kita pilih redirect aja. Lalu tinggal klik simpan perubahan. Oke, di sini sudah berhasil teman-teman. Sekarang saya akan coba ngetes dengan GoPay dan juga BCA Mobile ya, yaitu masih dalam satu kris. Oke, sekarang saya akan langsung tes. Kita langsung ke WooCommerce kita atau ke dalam shop page kita. Di sini saya ada satu produk teman-teman, namanya adalah pakaian keren. Nah, di sini saya akan langsung tambah ke keranjang. Lalu saya lihat ke keranjang. Dan di sini saya akan langsung pilih lanjutkan ke checkout. Oke, di sini saya akan masukkan dulu nama detailnya. Oke, lihat teman-teman di bagian kanan, oke, di pesanan Anda dan di bagian bawahnya itu sudah ada metode pembayaran, yaitu menggunakan Kris dan BCA Virtual Account. Ini tandanya payment gateway kalian menggunakan TriPay sudah berhasil. Nah, sekarang saya akan tes yang saya bilang tadi. Saya akan menggunakan Kris. Pertama saya akan mengetes menggunakan GoPay. Oke, kita klik buat pesanan. Nah, jika sudah, kalian akan di-redirect ke halaman payment TriPay-nya teman-teman. Nah, disinilah halamannya. Kalian bisa lihat merchant-nya siapa, nama pelanggannya siapa, dan ada nomor referensinya juga, jumlah tagihan, dan dilihat di bawah ada QR code. Nah, QR code ini kita tinggal scan teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan menggunakan GoPay. Saya akan buka GoPay-nya dulu. Oke teman-teman, di sini ada saldo saya. Saldo, mohon maaf kalau nggak kelihatan. Ini saya akan coba screenshot aja. Oke, selanjutnya tinggal kalian klik pay. Oke, jika sudah, kita tinggal scan aja teman-teman. Lihat, bisa teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini PStoreNet, Shop Aden. Kita bisa lihat ya, ini nama toko kita. Lalu tagihannya sudah benar. Jika kita klik confirm pay, transaksinya berhasil. Kalau kalian cek di bagian transaksi TriPay-nya di sini ya, kita refresh. Oke teman-teman, di sini kita bisa cek statusnya masih belum dibayar. Kita refresh lagi. Oke, belum dibayar ya statusnya. Kalau kita cek ke bagian
shop aden, lalu kita ke konfirmasi ke merchant. Lihat, pesanan diterima. Terima kasih, pesanan Anda telah diterima. Oke teman-teman, di sini mungkin ada prosesnya karena kita langsung menggunakan GoPay. Kita tunggu dulu, kalau dia nggak berhasil, GoPay-nya akan kembali lagi. Nah, seharusnya ini nggak ada tab bayar ya. Kalau sudah berhasil itu tidak ada tab bayar. Kalau kita ke transaksi, kita refresh. Oke, lihat teman-teman, statusnya sudah dibayar. Jadi ada prosesnya, nggak langsung real time banget. Jadi kita tunggu, status sudah dibayar. Nah ini kalau kita refresh lagi checkoutnya, lihat teman-teman, tab bayarnya atau button bayarnya sudah hilang dan statusnya sudah pesanan diterima ya. Kalau kita cek ke bagian akun saya, lalu ke bagian pesanan, lihat teman-teman, statusnya adalah sedang diproses sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Lalu kalau kita ke bagian WooCommerce-nya, ke bagian pesanan atau ke bagian adminnya, lihat teman-teman, statusnya sudah sedang diproses dan sudah dibayar artinya. Jadi kalian bisa langsung ngeproses transaksi ini. Dan sekarang saya akan mencontohkan lagi menggunakan BCA Mobile dan statusnya itu menjadi komplit. Kita bisa langsung ke bagian pengaturan lagi, lalu ke bagian TriPay Global Configuration, dan di bagian status suksesnya kita pilih komplit. Kalau sudah, kita klik simpan perubahan. Nah, selanjutnya kita ke bagian shop page lagi teman-teman, atau ke bagian toko kita. Sekarang kita bisa langsung beli kayak tadi teman-teman, tambah ke keranjang, lihat keranjang, dan lanjutkan ke checkout. Lalu saya akan coba ke bagian BCA Virtual Account ya. Tadi kan kliknya sudah berhasil. Kita ke BCA Virtual Account aja. Oke, lalu kita klik buat pesanan. Oke, di sini kita bisa lihat ada kode bayarnya atau nomor VA-nya. Ini tinggal kita copy atau bisa langsung kita masukkan ke nomor VA. Sekarang saya akan buka BCA Virtual Account teman-teman menggunakan BCA Mobile. Lalu ke bagian transfer, saya akan langsung ke BCA Virtual Account. Lalu pilih input nomor virtual account-nya teman-teman. Di sini silakan masukkan nomor virtual account-nya yang tertera di checkout page-nya. Sekarang saya akan masukkan dulu. Dan saya akan coba klik send. Lihat teman-teman, sudah ada ya. Nah ini lihat ada nama shop aden-nya atau nama merchant kita, lalu total tagihannya sesuai dengan total yang ada di website. Kalau kita klik OK, lalu saya akan bayar. Berhasil teman-teman ya statusnya. Kita tunggu lagi, jangan langsung konfirmasi ke merchant, tapi kalau kita mau langsung juga nggak apa-apa. Coba kita cek dulu, langsung ke konfirmasi ke merchant. Lihat, ini langsung berhasil teman-teman. Mungkin kalau GoPay agak terlalu lama atau tergantung server teman-teman ya. Lihat, di sini sudah berhasil. Kalau kita ke bagian akun saya lagi dan pilih ke pesanan, lihat teman-teman, statusnya menjadi selesai atau komplit. Kalau kita ke bagian transaksinya, lalu kita refresh, akan ada transaksi baru dari BCA Virtual Account. Oke, keren banget. Sekarang terakhir adalah kita harus masukkan BCA, atau maaf, bukan BCA, kita masukkan nomor rekening kita. Oke, supaya nanti bisa langsung ketarik otomatis. Caranya kita bisa langsung ke bagian pengaturan, lalu kalian masuk ke bagian rekening bank. Nah, rekening bank ini manual teman-teman, atau kalian harus chat adminnya. Di bagian WhatsApp ini kalian bisa langsung klik, langsung kasih tahu aja ke adminnya untuk memasukkan nomor rekening kalian, dan kalian akan diminta nomor telepon terdaftar di TriPay ini. Oke, selanjutnya kalau sudah, kalian bisa langsung ke bagian penarikan, dan di sini kalian masukkan ambang batasnya. Misalkan kalian mau tarik jika saldo kalian sudah 20 juta, kalian bisa masukkan 20 juta, lalu tinggal klik simpan. Nanti
Jika saldo kalian sudah 20 juta, maka otomatis akan langsung ke transfer ke rekening kalian, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat juga di bagian penarikan, itu ada saldo tersedia, saldo dalam clearing, ini artinya saya sebutkan tadi, ini akan tertahan sampai dengan 3 hari, 3 kali 24 jam, teman-teman, tidak termasuk Sabtu dan Minggu, lalu tidak termasuk hari libur juga. Di sini teman-teman ya, kita bisa cek. Dan kalau kita cek ke email, ini banyak banget, ada pesanannya juga terkonfirmasi, pesanan baru, lalu pesanan selesai. Oke teman-teman, itu dia cara integrasi TreePay Payment Gateway. Ini yang saya gunakan juga di video tentang cara membuat kursus online atau video pembelajaran online. Kalian bisa cek link deskripsinya di bagian pojok kanan atas. Oke teman-teman, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.